Ya, Oke. kiamat ini apa tadi Hari pertanyaannya? kiamat adalah konsep yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Setuju. Setuju. Ranahnya kepercayaan. Ya percaya aja. Beneran ada nggak? Lah, jadi gini ya. Lu jelasin. Gini, ini kalau menarik kita nih. akarnya udah beda nggak ketemu. Tapi gue bisa. Apa? Gue bisa. Apa yang tersisa dari sesuatu yang ada kecuali tidak ada? Karena ciri-ciri orang yang mau mati adalah bernafas. Iya. Ulangin usus. Ciri-ciri statementnya orang yang mau pelan-pelan. mati Yang pertama bernafas. Pelan-pelan. diulangin tapi pelan-pelan. Oke. Apa tadi? Apa yang tersisa Yang tersisa. dari sesuatu yang ada kecuali menjadi tiada? Gak paham lagi. Ada nggak sesuatu yang akan terus bertahan selama-lamanya dan nggak mungkin hilang? Kenapa lu jelasin lebih bagus daripada gua? Kayaknya paham gak ini? Paham ya? Gua terlalu tinggi gue ya. Itu makanya jadi orang bodoh. Ya oke. Gimana? Paham ya? Iya paham. Berarti setelah sesuatu yang ada yang tersisa cuma tidak ada. Itu namanya sesuatu yang bersifat lumrah atau hukum alam. Berarti sesuatu yang dimulai pasti akan diakhiri. Oke. Sesuatu yang akan berakhir, ciri-ciri adalah mulai. Jadi ciri-ciri ada yang pernah nanya sama aku, Ustaz, ciri-ciri orang mau mati apa? Bernapas. Oke. Setiap yang bernafas pasti akan mati, ada ayatnya tuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Berarti segala sesuatu yang ada pasti akan jadi tiada. Ketika semua jadi tiada, itu namanya kiamat. Selamat siang teman-teman. Baru saja tadi kita saksikan ya dialog Felix Xiao dan beberapa teman juga. Kemudian ada salah satu stand up komedian di situ. Nah, ini menyatakan, ada pernyataan seperti ini, bahwa konsep kiamat ini itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Setuju gitu ya kata Felix Xiao. Dan kemudian ya, berakrobat filosofi lah dia gitu ya, yang artinya menjelaskan sampai ke dalil yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut, atau sesuatu yang hidup itu akan mati. Tuh. Tapi ada penelitian ilmiah sebetulnya yang mereka nggak senggol atau mungkin mereka belum tahu dalam hal ini, yaitu konsep kiamat. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Yaitu gini teman-teman. Memang dulu itu orang belum mengerti lah tentang astronomi, dan akhirnya mengerti, ya, katakanlah di abad 20 itu mulai mengerti. Tapi di abad 20 ini pengertiannya itu, katakan sistem tata surya ini, itu adalah matahari dulu adalah sebagai pusat tata surya. Jadi matahari itu tidak bergerak gitu, cuman hanya berotasi aja, bergerakannya hanya berotasi pada diri sendiri yang diikuti oleh planet-planet lain ya. Oke lah, kita sebut dalam sistem tata surya ini matahari bergerak, kemudian gravitasinya itu memutar seluruh planet yang ada di sekitarnya dan menjadikan matahari ini sebagai pusat tata surya. Nah, ini di abad ke-20 gitu ya. Tapi sekarang di abad 21, ilmu pengetahuan tentang astronomi itu sudah berubah ya. Sudah tidak seperti itu, teman-teman. Dengan perkembangan teknologi dan segala macamnya, akhirnya terdeteksi lah berbagai macam hal yang pada saat di abad ke-20 itu belum terdeteksi. Jadi, bumi dan planet lain ini itu kan mengelilingi matahari. Ya. Kemudian, matahari ini ternyata bergerak, teman-teman. Yaitu mengelilingi galaksi Bima Sakti. Nah, dalam proses memutar atau mengitari galaksi Bima Sakti ini, matahari itu mempunyai kecepatan 232 km per jam. Itu kecepatannya seperti itu. Jadi kita ini selalu bergerak gitu. Walaupun kita posisi diem,
tapi ada energi kinetik yang bergerak terhadap kita. Ini sebetulnya penemuannya baru di abad ke-21, makanya sudah terkonfirmasi. Artinya terkonfirmasilah ayat Al-Quran di Yasin 38 yang menyatakan bahwa matahari itu bergerak pada garis edarnya. Yang di abad ke-20 atau sebelum abad ke-20 ini belum dikonfirmasi secara sains. Nah, itu yang tadinya dogma, ini kan sifatnya dogma tadinya. Ya, belum diketahui secara sains gitu. Jadi sifatnya dogma. Nah, dogma ini sudah terbukti. Jadi Yasin 38 tersebut telah ditemukan oleh para astronom dunia, ya, khususnya di abad ke-21, bahwa ini sudah terkonfirmasi oleh sains. Ini juga karena perkembangan ilmu pengetahuan tadi. Nah, setelah matahari ini bergerak ya mengelilingi Bima Sakti yang umur pergerakannya ini sudah 20 kali ya. Jadi kalau satu putaran itu membutuhkan 232 juta tahun, matahari saat ini mengitari galaksi Bima Sakti itu sudah berusia 4,5 miliar tahun, kira-kira segitulah. Nah, ini ternyata Bima Sakti ini pun itu tidak diam. Bima Sakti ini juga bergerak, teman-teman. Bima Sakti ini bergerak mendekat kepada galaksi yang paling dekat dengan Bima Sakti, yaitu Andromeda. Nah, nanti diperkirakan 4,5 miliar tahun, Bima Sakti ini dengan Andromeda itu akan bertabrakan. Tapi matahari ini akan menjadi bintang yang lebih besar, kemudian membuat galaksi baru. Jadi istilahnya ini adalah siklus Bima Sakti atau siklus galaksi gitu ya. Jadi galaksi itu nanti akan saling berhadapan atau saling bertabrakan, kemudian akan membentuk galaksi baru yang dimana nanti matahari itu akan menjadi lebih merah, menjadi lebih besar, dan gravitasinya lebih besar. Ini akan menjadikan galaksi baru yang dimana pada saat tabrakan Bima Sakti dan Andromeda, bumi ini hancur. Bumi ini nanti akan hancur gitu. Nah, ini penelitian secara ilmiah. Ini adalah perhitungan algoritma secara ilmiah. Yang tentu saja ini tidak mudah cara menghitungnya ya. Ini memerlukan orang-orang yang cerdas, yang mempunyai daya imajinasi tinggi juga gitu ya, untuk membuat perhitungan-perhitungan ini hingga ditemukan seperti itu ya. Contohnya komet Halley gitu ya, yang muncul 76 tahun sekali atau 78 tahun sekali gitu ya. Nah, ini juga karena kan perkembangan ilmu astronomi sampai segitu mikirnya, dan orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan ini udah mikirin ke sana. Nah, kita masih tetap aja pakai kitab lama ini gitu loh. Yang sebetulnya kalau kita ambil juga dalam hal ini tadi, matahari bergerak pada garis edarnya, sebetulnya ada. Cuman yang mengkonfirmasi itu adalah orang-orang cerdas. Kalau kita apa-apa kembalikan ke kitab, terus apa-apa kita kembalikan kitab, ya kita nggak bakal maju-maju, akan ketinggalan dengan orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ya sering Pak Git kasih contoh gitu ya tentang channel YouTube, kemudian handphone yang kita pakai sehari-hari. Ini adalah perkembangan peradaban yang dulu katakanlah tahun 2000 lah. Kita nggak berpikir kalau handphone itu akan menjadi CPU seperti ini. Dulu ya handphone itu ya telepon, ya paling SMS gitu ya. Nggak canggih seperti ini, tapi dalam katakan nggak sampai 20 tahun lah. Sebelum 20 tahun handphone itu telah berubah sedemikian dahsyat gitu. Bisa jadi kamera, bisa jadi handycam, merekam video, dan bisa juga membuat konten gitu. Kemudian kita bisa upload ke dunia maya. Kan seperti ini. Nggak jauh kalau kita adaptasikannya. Dulu zaman Nabi, azan itu misalnya azan Jumat itu diadakan 2 kali ya.
karena belum ada pengeras suara. Jadi dipakailah azan pertama di masjid, kemudian kedua di pasar. Nah ini kan untuk memanggil umat gitu. Kalau udah masuk waktunya sholat Jumat. Nah pada saat ini udah nggak ada azan di pasar karena udah ada pengeras suara. Pengeras suara ini adalah perkembangan dari teknologi. Termasuk kalau kita berangkat haji ya, zaman dulu VOC kita masih berangkat haji pakai kapal laut gitu. Nah, sekarang kan udah nggak mau pakai kapal laut, kelamaan berbulan-bulan gitu loh. Bisa lamaan perjalanannya timbang ibadah hajinya. Nah, ini kan digunakan. Jadi perkembangan teknologi ini harus dimanfaatkan. Ya, percuma lah udah mikir capek-capek, perkembangan teknologinya nggak dipakai ya percuma. Jadi intinya begini teman-teman ya, pendapat Felix Xiao itu berdasarkan ilmu dan perkembangan sains ini wrong lah, atau katakanlah ini salah ya, karena dia hanya berpendapat sesuatu itu dibalikin lagi dengan akrobat filsafat, balikan ke kitab ya, akhirnya ujungnya ke situ-situ aja kalau kita berpikir tentang itu. Tapi kalau kita mau belajar mengerti tentang ilmu pengetahuan, ini akan beda, wacananya akan lebih luas. Ilmu pengetahuan ini juga sangatlah penting gitu ya. Kita tahu dulu ya kalau Islam ini dalam pemerintahan Harun al-Rashid di abad ke-10 itu sangatlah berkembang. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Islam ini tidak berkembang. Maksudnya orang-orang yang beragama Islam ya kita bisa lihat sendiri ketinggalan dengan orang-orang yang lain. Kalau kita lihat di zaman Harun al-Rashid itu ya penemu algoritma, penemu aritmetik, penemu aljabar, penemu angka nol itu adalah Al-Khwarizmi. Kemudian penemu anatomi tubuh itu adalah Ibnu Sina, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para muslim. Ini bisa berkembang, bisa hebat pada saat itu Islam jaya itu bukan karena dalil, tapi karena mengerti tentang ilmu pengetahuan. Jadi tetaplah beragama dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.